Assalamualaikum. Berikut adalah video penjelasan mind mapping dengan tema wawasan kebangsaan dari kami kelas A15 kelompok 3 yang terdiri dari Nur Sabilal Huda, Nurul Huda, dan Rainesya Nurlailasari. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, yaitu sejarah dari adanya wawasan kebangsaan Indonesia ini. Pertama, Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi kepemudaan yang pertama kali dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta oleh para mahasiswa sekolah dokter di Sofia, yang juga menginisiasi adanya peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu adanya Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini merupakan pergerakan yang dibentuk setelah adanya Budi Utomo, yang merupakan perkumpulan dari para mahasiswa yang bersekolah di Belanda, yang bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda pada waktu itu. Selanjutnya, setelah adanya Budi Utomo, yaitu adanya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan perkumpulan para pemuda yang menginisiasi adanya Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, yang berasal daripada para pemuda seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, adanya Perhimpunan Indonesia ini juga melatar belakangi lahirnya Kongres Pemuda I. Lalu selanjutnya yaitu Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilatar belakangi adanya penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Richmond Court, atau sekarang bernama Gedung Kimia Farma di Jakarta Pusat. Lalu setelah adanya Kongres Pemuda II ini, lahirlah badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini yang dalam bahasa Jepang juga disebut sebagai Dokuritsu Junbicho Shakai, merupakan badan yang dibentuk untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Setelah adanya organisasi bernama BPUPKI ini, lalu lahirlah organisasi bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang bernama Zokuritsu Junbi Inkai. Nah, PPKI ini dibentuk oleh para pemuda Indonesia dan juga sebagian dari golongan tua untuk mewadahi persiapan dari adanya kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. 4 konsensus dasar berbangsa dan bertanah air. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lesar, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika menjadi hal yang penting bagi kita warga negara Indonesia yang berasal dari berbagai macam suku, budaya, bahasa. Bhinneka Tunggal Ika inilah yang akhirnya menjadi nilai yang terpatri di dalam diri sebagai identitas bangsa, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. Yang keempat adalah NKRI. Negara tentunya harus memiliki wilayah untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Wilayah tersebut harus legal dan diakui. Wilayah NKRI merupakan wilayah yang legal dan diakui sebagai wilayah kesatuan Republik Indonesia, di mana hukum dan kedaulatan Indonesia berlaku dan dapat dijalankan. Yang terakhir, tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur
Timur nomor 56, Jakarta, disebut bendera pusaka sang saka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, yang mana lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Demikian penjelasan mind mapping dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.